Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Niken Catur Palupi dalam Street Justice. Hari ini saya rindu bercerita tentang pengalaman pelayanan saya untuk yang pertama kali keluar pulau. Saya melayani pengutusan di Papua tahun 1994. Dan ketika saya selesai dari Ketileng Bible Training Center, saya dan teman-teman mengambil keputusan bahwa kami rindu sekali melayani ke Papua. Dan pada waktu itu kami juga belum tahu banyak tentang cerita yang ada di Papua, bagaimana lingkungan mereka, bagaimana harus melayani di sana. Jadi saya sendiri masih buta untuk banyak tahu tentang Papua. Dan kami berangkat dari Surabaya, dari Pelabuhan Tanjung Perak. Kami naik kapal Dogon Solo dan perjalanan kami sekitar 1 minggu perjalanan laut. Dan ketika dalam perjalanan laut itu kami banyak menikmati indahnya lautan di Indonesia. Dan saya merasakan bahwa begitu luar biasanya kita berada di tengah laut, ada bersama-sama dengan ikan-ikan lumba-lumba yang menyertai kami. Bahkan ombak-ombak besar yang kadang juga membuat kami bisa mabuk di laut. Saya sendiri juga merasakan ketika ombak besar, saya juga mabuk di laut gitu. Senang sekali perjalanan kita ketika kami berangkat ke Papua bersama dengan teman-teman. Dan 1 minggu perjalanan itu kami menikmati, dan ketika waktunya turun di Papua, saya menginjakan kaki pertama kali di Papua. Saya katakan, Tuhan, ini untuk pertama kalinya saya datang ke Papua. Dan ketika 1 minggu pertama saya ada di Papua, bahkan ketika mulai saya turun dari kapal, saya tidak bisa membedakan satu orang dengan yang lain ketika ada di sana. Bahkan sampai seminggu pertama pun saya belum bisa membedakan nama yang satu dengan yang lain. Pasti ketika ada yang satu datang, saya salah sebut nama. Ada lagi satu yang datang, saya salah sebut nama. Dan 1 minggu baru saya bisa mengenali teman-teman yang ada di Papua atau jemaat yang ada di Papua. Dan selama melayani di Papua, saya pegang di biasa pemimpin pujian, saya pegang di sekolah minggu, juga pasti ada pelayanan khotbah juga firman Tuhan di sana. Tentu kehidupan di Papua beda sekali dengan ketika saya ada di Jawa, karena memang lingkungan pun, budaya pun, bahkan kita pun suku-suku yang berbeda, jenis-jenis kulitnya juga berbeda. Dan di situ saya pertama kali saya agak kesulitan menyesuaikan dengan mereka. Cara mereka berbicara saya mendengar juga bingung. Begitu cepatnya kalau bicara, begitu kerasnya mereka bicara. Kadang saya beda banget nih. Di Jawa biasa kita ngomongnya lembut, halus, paling kasar ya hanya begitu-begitu saja. Tetapi begitu di sana mereka mau bicara biasa atau berantem itu sama kerasnya gitu. Tapi ya kita nikmati aja semuanya yang ada di Papua. Penyesuaian yang awal-awal yang saya rasakan unik begitu, unik banget gitu. Kita bergaul dengan mereka dari cara makan, cara masak. Ketika kita ke pasar pun kita lihat cara mereka berjualan juga unik gitu. Dan pada waktu itu, pada masa itu, pada saat saya ke Papua, kita masih ada ya uang seratusan merah. Mereka nggak terima uang atau mereka hanya terima uang seratusan merah gitu. Tapi kalau di kotanya sih udah enggak ya, di kotanya sudah uang biasa, sudah normal. Nah pada saat itu saya tinggal di kota Sorong, dekat dengan laut. Tapi saya tinggalnya nyebrang di pulau kecil namanya Pulau Dom. Dan keunikan, kesukaan melayani di sana itu karena apa? Hampir setiap waktu kita selalu ada di sekitar laut, ada di sekitar pantai, melihat pemandangan laut yang sudah bagi saya itu tidak asing, tetapi suka banget gitu. Nggak asing, jadi hampir setiap hari kita makan dengan ikan laut, dengan cumi, dengan gurita, ikan teri. Ikan teri pun di sana 1.000 pada waktu itu tahun 94 itu 1.000 rupiah itu sudah satu waskom, jadi banyak sekali. Saya diajari bikin ikan asin, diajari bikin cara masak ikan kuah kuning, cara melayani oma-oma di sana atau kalau di sana panggilannya
apa ya? Kalau kakek itu tete, kalau oma itu ya pokoknya oma-oma di sana, saya banyak lupa. Saya juga banyak belajar bahasa mereka yang karena di lingkungan saya itu pelayanan dengan kebanyakan orang Biak. Saya dari suku Biak, saya pun bicaranya lebih banyak belajar dari bahasa suku Biak. Oh, ada hal-hal yang menarik yang ketika kita melayani, ketika saya ngajar sekolah minggu pun anak-anak juga banyak diberkati. Jadi setelah mengajar sekolah minggu biasanya saya bawa anak-anak nih keliling pulau. Jadi Pulau Dom itu pulaunya kecil, paling dikitari nggak sampai 1 jam itu sudah selesai. Tapi indah banget gitu, seperti ada pegunungan kecil di pulau itu. Dan saya tinggalnya di puncaknya, di puncak Bukit Dom itu. Melayani di Papua adalah hal yang bagi saya pengalaman baru yang benar-benar baru. Sekali itu saya keluar pulau dan baru sekali itu saya bersama-sama dengan orang asing yang benar-benar asing buat saya. Nah, dari penyesuaian ataupun pelayanan di sana juga tidak semua bisa berjalan dengan baik, ada suka dukanya. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak karakter saya yang harus dirubah, yang harus diubahkan karena Jawa dengan Papua itu beda sekali gitu. Saya kalau dengar mereka bicara keras, bicara kasar, kadang hati saya nggak bisa terima. Kok ngomongnya seperti ini? Tapi itulah mereka. Keunikan yang harus kita bisa selami dari suku-suku yang ada di Indonesia. Apalagi kita hamba Tuhan, kita penginjil, kita pelayanan, tentunya kita harus bisa memberitakan firman di tengah-tengah orang yang benar-benar baru buat kita. Dan di sekolah saya sudah diperlengkapi itu, tapi juga semuanya tidak berjalan mulus seperti yang saya harapkan, karena memang ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, atau ada juga orang yang cinta sekali dengan kita, yang akhirnya membawa masalah di dalam kehidupan kita, dalam kita melayani. Kalau kita sendiri tidak berhati-hati, kita tidak menjaga diri, maka kita pun bisa di dalam pelayanan itu kita bisa gagal. Tapi itulah Tuhan, caranya Tuhan memanggil saya, cara Tuhan melindungi saya, cara Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang saya hadapi di Papua. Karena saya jauh dari orang tua dan teman pelayanan saya itu berlima, yang 4 itu cowok, sudah pengutusannya ke tempat-tempat yang berbeda. Saya di Pulau Dom, mereka di kota Sorongnya, karena nggak mungkin kita ada di satu tempat atau ada di dalam satu rumah, karena memang kita beda banget gitu. Cewek dengan cowok harus dipisah. Nah, keunikan yang saya rasakan di Papua itu yang paling membuat saya berkesan adalah ketika kita melayani di pulau-pulau atau kita datang ke pulau-pulau dengan menggunakan perahu kecil dengan motornya, perahu motor. Kita keliling pulau bisa, kita keliling laut bisa seharian ada di tengah laut. Kadang ada gelombang yang besar, padahal saya nggak bisa renang. Tapi berani-berani saja begitu. Atau bahkan nggak sempat berpikir kalau orang nggak bisa renang, tahu-tahu ada gelombang besar gitu, bagaimana caranya menyelamatkan diri. Tapi itu uniknya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan, keunikan Papua yang saat itu masih biasa kita kenal dengan nama Irian Jaya. Jadi itu tidak akan pernah terlupakan di sana bahwa ada sukacita besar. Ada banyak perkara-perkara baru yang Tuhan percayakan. Bahkan karakter saya pun di sana diasah untuk semakin menjadi baik, semakin menjadi dewasa. Digesekkan sana juga dengan orang-orang hamba Tuhan yang ada di sana. Tentunya kadang kita orang baru, namanya pelayanan, ada gesekan, itu hal yang wajar terjadi dalam pelayanan. Apalagi kalau orang baru punya skill khusus dalam pelayanan, kemudian diberi kepercayaan besar. Nah, itu kadang kita juga harus berhati-hati. Kalau kita bagus, jangan kita terlalu bangga dengan hal yang bagus. Kalau kita tidak mampu, jangan terlalu kita minder. Karena memang Tuhan memberikan kepercayaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, Tuhan juga nggak kasih kepercayaan. Nah, karena Tuhan memang
memiliki rencana yang baik buat kita. Makanya seringkali hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mendewasakan kita untuk bisa melihat bahwa kita ini memang Tuhan izinkan untuk melayani, dan semakin kita melayani semakin kita didewasakan di dalam pelayanan, dan melalui kejadian-kejadian di sekitar kita didewasakan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Unik melayani Tuhan. Dan kisah-kisahnya begitu menyenangkan, kisah-kisahnya begitu kadang membuat menguras air mata, kadang menguras tenaga, membuat lutut kita bertelut. Benar-benar Tuhan, pertolongan Tuhan saja yang kami rindukan. Hamba Tuhan hanya bisanya nangis sama Tuhan gitu, curhatnya sama Tuhan. Begitu juga ketika saya di Papua. Kalau ada tantangan, saya cuma nangisnya sama Tuhan. Kalau ada banyak tekanan, saya nangisnya sama Tuhan. Dan itulah uniknya pendewasaan Tuhan yang saya rasakan di Papua. Nah, kemudian saya di sana tidak lama karena memang 2 tahun. Kemudian saya harus pulang ke Jawa karena di gereja tempat saya melayani itu ada musyawarah nasional, dan ketika itu dari gembala pusat kirimkan uang untuk saya beli tiket untuk bisa pulang ke Jawa ikut Munas. Ternyata begitu sampai di Jawa, orang tua saya bilang tidak usah kembali ke Papua. Padahal anak-anak saya di sana udah kirim surat, "Kakak Debo, ayo pulang balik ke Papua. Saya pengen diajar sama kakak sekolah minggu. Saya pengen diajari ini sama kakak di sekolah minggu." Kadang kerinduan-kerinduan itu yang sampai sekarang saya ingat banget. Kenapa saya dulu nggak balik ke sana gitu? Kenapa saya biarkan anak-anak saya menanti sampai mereka kirim surat? Karena pada waktu itu kan belum banyak yang punya telepon. Kalau sekarang kita kan sudah teknologinya canggih. Misalnya kita di luar negeri pun kita pengen siapa datang kita tinggal chat, tinggal bilang ayo pelayanan ke sini, ayo balik ke sini. Nah, itulah cara Tuhan atau pengalaman-pengalaman saya yang unik. Dan sukanya di Papua itu karena apa? Semua dekat laut, bisa main ke pantai setiap waktu, bisa melayani dengan teman-teman penuh sukacita, nyebrang laut ke sana, lari ke sana, lari ke sana, pelayanan di sana itu luar biasa sekali pengalamannya. Kalau di Jawa kan hidup saya hanya di darat gitu. Darat, laut, dan udara itu hanya banyak di daratnya. Tapi kalau di Papua kita sering ketika di pelayanan itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Karena memang itu pengalaman baru dan benar-benar sampai sekarang pun sepertinya pengalaman itu masih fresh sekali ketika Tuhan izinkan saya melayani di Papua. Luar biasa. Itulah cara Tuhan yang begitu ajaib yang memelihara hidup saya. Padahal saya ini kan ke Papua perempuan satu-satunya gitu. Pulang pun tidak bareng sama teman-teman udah pulang duluan, saya masih tinggal di sana. Tapi itulah cara Tuhan, itulah Bapa kita yang luar biasa, Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengizinkan saya sampai sekarang tetap ada di dalam tangan kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam pelayanan. Dan biarkanlah pengalaman yang saya rasakan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh belajar dari setiap kejadian bahwa segala perkara Tuhan izinkan terjadi supaya kita ini semakin dewasa dan mengenali karya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian pengalaman yang saya bagikan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.